Selamat pagi semua, saya Leila Mona Ganim akan menyampaikan kajian tentang apa itu academic writing dan bukan academic writing, gitu ya. Ini dasar sekali, tetapi dengan pembedaan ini kita akan paham maksudnya yang kita harapkan sebagai akademisi atau sebagai praktisi adalah seperti apa. Yuk kita bedakan academic writing dan non-academic writing. Academic writing adalah misalnya tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal. Nah, tujuannya adalah menyampaikan hasil riset atau kontribusi pengetahuan baru. Audiensnya adalah komunitas ilmiah, peneliti, dosen, mahasiswa. Strukturnya biasanya kaku, ada terstandar dan baku. Imrat, ada struktur imrat biasanya untuk jurnal dan struktur untuk skripsi, tesis, disertasi ada bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kemudian metodologi berbasis penelitian sistematis, data akurat. Sumbernya sitasi, daftar pustaka yang valid dan kredibel. Gaya biasanya formal, objektif, presisi, dan teknis. Nah, sekarang tulisan non-academic writing, misalnya blog atau artikel populer atau berita. Tujuannya adalah untuk menghibur, menginformasikan secara umum, persuasi, opini, kemudian juga audiensnya bisa siapa saja, masyarakat umum, pembaca media massa, pembaca kasual, kemudian strukturnya fleksibel, bebas, mengalir, reflektif, kemudian metodologinya berbasis opini, ada refleksi subjektif dan juga pengalaman. Sumbernya jarang dibutuhkan sitasi formal atau daftar pustaka, tetapi bukan berarti tidak diperkenankan. Gaya bahasanya juga komunikatif, persuasif, mengalir, bahasanya populer. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat ya. Contoh academic writing, esai, tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, research paper, buku teks akademik, itu adalah tulisan akademik. Kalau non-akademik, nih puisi, kemudian berita-berita di media massa, kemudian ini blog saya ya. Kemudian juga buku-buku yang apa namanya cerita-cerita gitu ya. Kemudian ini tulisan di media massa, tulisan saya beberapa saat lalu di media massa. Teman-teman semua, yuk lanjut lagi. Sekarang nih kita akan ngeliat tentang academic writing lebih dalam lagi, gitu ya. Academic writing, mari kita lebih fokus lagi. Kita bisa bedain tuh ternyata ada pembedaannya. Satu, academic writing untuk tugas esai kuliah dan academic writing karya ilmiah formal. Nah, eh, pembedaan ini ada istilah yang berbeda juga eh, pada apa ahli-ahli lainnya gitu ya. Yuk kita bedakan. Nah, tugas esai kuliah. Misalnya nih ada dosen ngasih tugas. Tugasnya ditujukan untuk eh, memastikan bahwa mahasiswa itu paham konsepnya, argumen pribadi, respon kritis atas satu topik gitu ya. Biasanya cakupannya lebih sempit. Ada satu topik atau pertanyaan spesifik. Strukturnya fleksibel, biasanya ada pendahuluan, isi, kesimpulan gitu ya. Biasanya eh, tidak ada bab yang kaku. Nah, metodologinya
Teman-teman semua, nanti saya akan mengajak untuk membahas bagian ini lebih dalam lagi pada kesempatan berikutnya, gitu ya. Jadi, saya akan membahas gimana ya kalau ada tugas kuliah, cara membuat academic writing tapi tugas kuliah, gitu ya. Nah, metodologinya adalah jarang butuh penelitian primer yang ekstensif, tetapi lebih ke ulasan pustaka. Sumbernya sumber akademik, buku, artikel, jurnal, tapi dalam jumlahnya terbatas. Bahasanya tuh formal, lebih mengalir dan reflektif, begitu ya. Sekarang kita bedain antara eh, tulisan akademik, tetapi karya ilmiah formal, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, atau juga proceeding konferensi. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan baru, ada orisinalitas, temuan riset, cakupannya luas, mendalam, dan komprehensif pada bidang studi. Strukturnya cenderung kaku, standar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, biasanya ya, bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau jurnal ada metodenya namanya IMRAT. Nanti kita akan bahas spesifik terkait itu pada kesempatan lain. Metodologinya sangat ketat, teruji, terdokumentasi, baik primer dan atau sekunder gitu ya. Kemudian sumbernya ratusan sumber akademik terpercaya, artikel jurnal berdampak tinggi, disertasi. Bahasanya sangat formal, objektif, teknis, presisi, dan impersonal. Nah, ini ada istilah lain yang saya tadi sampaikan, genre esai. Genre esai ada esai akademik pembelajaran, jadi tugas kuliah ya, yang tadi tuh tugas kuliah, akademik pembelajaran, masa belajar, dan genre akademik penelitian, yaitu ketika kita membuat berkaitan dengan penelitian, esai ya. Nah, sekarang mari kita lebih dalam lagi. Eh, genre akademik pembelajaran, contohnya esai kuliah, jawaban ujian, laporan praktikum, makalah tugas. Sifat datanya dominan, sekunder, pendapat ahli, buku, artikel. Kemudian juga tujuan utamanya menunjukkan pemahaman mahasiswa kepada dosen atau penguji ya terkait materi perkuliahan, teori tertentu, atau argumen dari literatur yang ditugaskan oleh dosen. Nah, kebaruannya tidak diperlukan. Metodologi risetnya itu opsional dan sederhana. Kemudian panjang bahasannya misalnya 3 sampai 10 lembar misalnya begitu. Targetnya dosen tersebut, dosen pengampu mata kuliah. Nah, sementara genre akademik penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, proceeding konferensi, wajib data objektif primer dari lapangan, lab, atau sekunder resmi, ya. Menyumbang, tujuan utamanya menyumbang pengetahuan baru ke komunitas keilmuan, atau contributing new knowledge, menguji teori atau memecahkan masalah praktis dan teoritis secara empiris. Kebaruannya wajib ada, terutama pada level tesis dan disertasi. Metodologinya wajib ketat dan transparan. Harus ada tuh metodologi risetnya untuk genre penelitian, akademik penelitian. Kemudian halamannya bisa puluhan sampai ratusan, kecuali artikel jurnal yang diringkas. Kemudian target pembacanya komunitas akademik, peneliti, dan penguji sidang. Lebih lanjut lagi, mari kita lihat ya, kita bedakan lagi genre akademik pembelajaran atau esai tugas kuliah, evaluasi, eh, apa namanya, pemahaman mahasiswa untuk dosen tahu apakah mahasiswa udah ngerti belum materinya, teori tertentu, argumen dari literatur yang ditugaskan oleh dosen. Kontribusinya tidak menuntut adanya temuan baru atau kebaruan.
Esai lebih berfokus pada kemampuan menyintesis opini, menganalisis teks, atau memberikan argumen kritis pada gagasan yang sudah mapan. Metodologinya jarang rumit ya, atau masif. Biasanya cuman studi pustaka atau analisis teoritis sederhana. Ya. Kemudian untuk karya ilmiah yang penelitian ini harus ada kontribusi ya. S1 penerapan teori ilmu di masalah nyata. S2 pendalaman teori, pengembangan, analisis yang lebih tajam dan komprehensif pada suatu fenomena. Disertasi wajib pada kebaruan yang orisinil atau menciptakan teori atau model baru yang berkontribusi pada dunia akademik. Jurnal ilmiah, riset ringkasannya dari riset, biasanya skripsi, tesis, disertasi, lalu disarikan, lalu dibikin jurnal gitu ya. Metodologinya jelas, strukturnya kalau jurnal ada IMRAT, kalau skripsi, tesis, disertasi biasanya tergantung dari kampus, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil pembahasan, kesimpulan. Nah, teman-teman semua, itu dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih perhatiannya. Saya akan mengajak untuk membahas kajian-kajian berikutnya lebih dalam pada kesempatan lain. Thank you very much.